Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Saya tadi udah mohon izin kepada para guru besar untuk mewakili. Jadi di pertemuan tadi itu ada 8 guru besar yang bergabung dari sekian banyak yang barangkali teman-teman sudah mengikuti ya. Banyak sekali guru besar yang turun gunung, memberikan surat kepada presiden, memberi pernyataan, dan juga memberi informasi ke teman-teman mungkin per telepon begitu. Nah tadi itu mereka kemudian memberikan masukan langsung ke Komnas HAM, dan tentu saja ada manfaat praktisnya juga karena cukup banyak tadi yang diberikan secara keilmuan kepada Komnas HAM. Manfaat praktisnya pastinya untuk menulis laporan, dan bagi Komnas HAM untuk mendalami pemeriksaan itu butuh juga guidance dari aspek keilmuannya. Nah tadi itu saya catat ada 8 guru besar yang bergabung. Ada Prof. Azumardi Azra, pasti kawan-kawan sudah tahu. Prof. Sigit dari UGM, Dekan Fakultas Hukum UGM. Kemudian ada Prof. Sukron dari UIN, Sukron Kamil. Kemudian ada Prof. Supriyadi Rustad dari Semarang, Prof. Susi Dwi Haryanti dari Unpad Bandung, Prof. Ruswiati dari Surabaya, Prof. Haryadi dari IPB ya Bogor, dan juga ada Prof. Atip juga dari Unpad Bandung. Jadi enak sekali tadi lewat Zoom, jadi semua tetap bisa bergabung. Dan 8 guru besar itu semua beda-beda latar belakangnya, tapi memberikan masukan yang menurut kami sangat baik untuk didalami. Dan pada intinya sih saya kira semua dengan keprihatinan yang sama yang pernah dilontarkan dalam surat, dalam pernyataan dan lain sebagainya, kembali menekankan pentingnya soal penelusuran apa yang sesungguhnya terjadi dengan tes wawasan kebangsaan ini, beyond soal 75 orang, tapi soal hak-hak asasi manusia setiap orang yang seharusnya tidak boleh dilanggar oleh negara, itu ditelusuri oleh Komnas HAM sehingga kedepannya tidak akan terjadi lagi. Nah tadi misalnya Prof. Susi Dwi Haryanti dari Unpad mengingatkan, jangan diremehkan ini soal procedural law, karena ada teori, kata beliau, ada teori pintu masuk gitu. Jadi jangan kemudian seakan-akan karena ada substantive law terus procedural law-nya tidak diperhatikan. Dalam arti begini, yang ingin ia katakan adalah aslinya memang TWK ini kan tidak ada di Undang-Undang 19 2019 perubahan Undang-Undang KPK, tapi di utak-atik prosedurnya sehingga seakan-akan ada, dan akhirnya orang-orang dipecat karena ini. Nah semua tadi pandangannya sama, apalagi Prof. Azra juga keras sekali ya, Prof. Sigit dan lain sebagainya. Nah jadi tentu saja saya garis bawahinya ke 2 hal. Pertama, 8 guru besar yang tidak hanya ngomong gitu di pernyataan, tapi bahkan langsung berkontribusi pada Komnas HAM meskipun harus melalui Zoom. Itu jadi penanda bahwa soal ini memang soal yang sangat penting gitu. Ini bukan soal kepegawaian, tapi bahkan para guru besar yang biasanya jadi semacam panduan moral lah ya buat kita bangsa Indonesia, itu sudah merasa harus turun gunung langsung memberi masukan kepada Komnas HAM. Itu penanda yang sangat kuat bahwa masalah ini harus diselesaikan. Dan yang kedua tentu saja kami berharap ada guidance yang lebih kuat fondasinya secara keilmuan, karena diberikan oleh orang-orang yang sangat kita hormati tadi, supaya kasus ini segera dapat diselesaikan dengan baik. Itu dari saya.